Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan mencoba untuk menjelaskan ulang tentang teks biografi ya, secara garis besarnya saja karena ini tidak akan membahas panjang lebar. Di sini teks biografi itu pasti membahas tentang riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi di sini teks biografi itu secara umum itu membahas atau berisi tentang perjalanan hidup seorang tokoh terkenal, tokoh sukses, tokoh yang berperan besar di suatu negara yang ditulis oleh orang lain. Tapi kalau ditulisnya oleh diri sendiri itu namanya autobiografi ya, autobiografi. Ingat, jadi di sini biografi itu pasti berisi tentang sejarah hidup, pengalaman-pengalaman hidup, sampai kisah sukses orang yang diceritakannya. Sejarah hidupnya seperti apa? Misalnya kita anggap seperti B.J. Habibie. Sejarah hidupnya bagaimanakah ketika beliau itu dilahirkan, kemudian wafat. Nah, kemudian pengalaman beliau ketika menjadi presiden, kemudian bagaimana kisah sukses beliau itu yang bisa memperoleh beasiswa, sekolah ke luar negeri, kemudian bekerja di perusahaan asing, penerbangan gitu ya. Nah, kemudian biografi itu pasti mengandung biografi itu menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang suksesan orang yang telah berperan besar. Boleh tidak kalau tokohnya itu tetanggamu? Ya tidak boleh, karena tidak semua orang tahu tetanggamu itu siapa ya, dan belum tentu tetanggamu itu terkenal gitu, karena di sini biografi itu pasti menjelaskan tokoh terkenal yang pasti semua orang tahu, seluruh dunia mungkin bahkan ya, atau suatu daerah, suatu negara itu pasti tahu tokoh tersebut itu siapa gitu. Jadi tokoh terkenal itu tokoh yang mungkin yang pasti berperan besar gitu, punya jasa di suatu negara tersebut. Seperti contohnya B.J. Habibie yang menjadi presiden gitu ya. Kemudian R.A. Kartini yang menjadi pelopor emansipasi wanita. Nah, itu yang terkenal, yang menjadi sukses di negaranya, kemudian punya pengaruh besar gitu. Kemudian teks biografi juga mengandung nilai-nilai keteladanan. Ya, nilai keteladanan ini bisa dijadikan contoh untuk kalian. Contohnya gini, siswa teladan itu punya karakter yang giat belajar, cerdas, berprestasi dimanapun dia berada gitu ya. Kemudian disiplin gitu, menjadi kebanggaan keluarga dan sekolah gitu. Nah, itu sama saja dengan tokoh teladan, tokoh panutan yang kalian panuti. Ya, contohnya ya misalnya B.J. Habibie atau R.A. Kartini atau Insinyur Soekarno, yang dimana memiliki prinsip hidup, karakter atau sifat tokohnya gitu ya. Kemudian bagaimana pandangan hidup atau prinsip hidupnya B.J. Habibie, ya kalian contohlah. Misalnya karakter B.J. Habibie itu cerdas, gigih dalam meraih prestasi, disiplin, tekun, rendah hati. Nah, itu kalian contoh untuk kehidupan kalian gitu, untuk mengembangkan diri kalian. Itu secara singkat ya. Kemudian ada struktur teks biografi. Di sini ada orientasi. Orientasi itu pasti berada di awal paragraf. Orientasi itu biasanya berisi tentang pendahuluan atau awal cerita yang isinya informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa atau perjalanan hidup yang akan diceritakan. Intinya latar belakang peristiwa itu berkaitan dengan dengan kisah ketika tokoh itu kecil, masa-masa kecil, hingga bagaimana keadaan tokohnya, keadaan keluarganya gitu. Apakah keadaan keluarganya itu susah, atau sedang dilanda zaman-zaman penjajahan, atau apa, bergantung pada tokoh masing-masingnya. Di sini ada 5W+1H. Maksudnya 5W+1H itu di orientasi pasti menjawab tentang what, when, where, kemudian why, who, how gitu. What itu apa nama kepanjangan tokohnya misalnya.
kemudian kapan beliau dilahirkan, di mana beliau dilahirkan, siapa orang tuanya, kemudian why, kenapa B.J. Habibie misalnya kecilnya itu sudah bekerja keras gitu, ternyata sudah ditinggal oleh ayahnya sejak kecil. Kemudian bagaimanakah B.J. Habibie terus berusaha sehingga dia bisa mendapatkan beasiswa gitu ya. Kemudian ada kejadian penting atau peristiwa penting. Peristiwa penting itu berisi rangkaian peristiwa atau rangkaian perjalanan yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian utama yang dialami tokoh. Maksudnya begini, kalau rangkaian peristiwa itu pasti disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Urutan waktunya contohnya gini, pada tahun 1998 Presiden B.J. Habibie diangkat menjadi presiden. Kemudian 99 Presiden Habibie turun jabatan. Kemudian tahun 2000 B.J. Habibie kembali ke Jerman misalnya untuk meneruskan di perusahaan penerbangannya gitu. Jadi berdasarkan urutan waktu 98, 99, 2000 itu ada peristiwa apa gitu. Kemudian di dalam kejadian penting juga kan important event ya. Jadi kejadian penting itu memungkinkan adanya atau disertai komentar dari penulisnya. Komentarnya entah itu di bagian bagaimanakah ketika beliau itu menjabat jadi presiden, komentarnya pastilah positif gitu ya, intinya membuat kagum gitu, merasa kagum terhadap tokoh gitu. Kemudian jadi ingat ya, kalau di kejadian penting itu pasti bercampur dengan komentar penulisnya. Kemudian ada reorientasi. Reorientasi itu berbicara tentang kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Jadi di sini adanya komentar evaluatif, maksudnya komentar penilaian gitu ya. Di sini sifatnya opsional, boleh ada, boleh enggak, terserah penulisnya gitu. Karena sifatnya bebas, fleksibel, karena berupa kesimpulan saja ya, jadi tidak terlalu diutamakan gitu. Tapi pada umumnya biasanya ada reorientasi itu di bagian paling akhir karena hanya sebuah kesimpulan, komentar bagaimana tentang peristiwa atau perjalanan hidup tokohnya. Baik, demikian untuk pembahasan kali ini mengenai basic dari kejadian dari teks biografi dan struktur teks biografi. Nanti selanjutnya akan kita bahas tentang kebahasan. Terima kasih. Salam.